Lagi di satu meja The Forum bersama saya Triagung Kristanto. Tadi Bang Fahri mengatakan rekonsiliasi harus dilanjutkan, persatuan Indonesia harus dipertahankan, tapi bagaimana mengontrol kemungkinan penyimpangan kekuasaan, penyelewengan kekuasaan. Nah, sekalian juga menutup closing statement-nya Bang Panel Barus dan kemudian nanti dilanjutkan Bang Fahri. Ya, saya pikir putusan MK sudah final dan mengikat. Kita patuhi, kita hargai itu. Yang kedua, sekarang waktunya kita kasih kesempatan kepada seluruh anak bangsa yang terbaik yang akan berkontestasi di pemilu 2024 untuk beradu gagasan. Lalu yang ketiga, kita berharap pemilu 2024 ini menjadi ajang konsolidasi yang besar bagi bangsa ini. Supaya bangsa ini bisa lompat ke depan menjadi sebuah bangsa yang maju. Lalu terkait kritik apapun, saya pikir ini bisa menjadi masukan untuk perbaikan sistem politik kita ke depan, supaya kontrol atas kekuasaan yang dihasilkan melalui pemilu bisa lebih baik. Saya pikir itu. Oke, Bang Fahri, terima kasih Bang Panel. Saya menyaksikan dua pidato anak muda tokoh PDIP dalam setahun ini. Itu dua yang paling mengagumkan menurut saya, pidatonya Mbak Puan dan pidatonya Gibran tadi. Dua-duanya kader PDIP. Anak muda, tapi Gibran mungkin jauh lebih muda. Menurut saya kita harus merayakan bahwa tahun depan Indonesia akan dipimpin oleh kaum muda. Dan karena itu hari ini 4 hari lagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saya kira juga harus dirayakan bahwa Indonesia yang mengglorifikasi demographic bonus, 60% pemilih kita kaum muda dan sebagainya itu, belum secara serius meletakkan kesempatan bagi kaum muda. Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini menurut saya itu pintu yang sudah dibuka lebar. Bahkan kami akan gunakan pintu ini lagi untuk membongkar presidential threshold dan parliamentary threshold. Karena azasnya bisa sama, bahwa pembatasan orang untuk bertanding dan siapapun dia yang yang mengalami karir dalam politik elektoral sehingga dia bisa suatu hari menjadi calon presiden, itu harus diberikan dan dibuka kepada semua hambatan lain. Presidential threshold, parliamentary threshold, ke depan harus dihapus. Biar orang seperti Fahri Hamzah dari kampung di Sumbawa bisa tarung juga. Karena partainya akan mencalonkan dia dan beradu dengan calon partai lain. Ini kan keangkuhan dari partai-partai yang melarang saya masuk. Sehingga kemudian mereka jadi korban karena Gibran yang maju. Rasain loh. Iya. Oke, Mbak Bivit, gimana mengontrolnya kalau gitu? Saya membayangkan ya, kita ini lomba lari. Ini kan dari tadi ngomongnya adu gagasan. Berarti kita lomba lari. Tapi bayangkan bahwa garis startnya itu nggak sama. Ada yang udah agak maju, ada yang malah ke belakang sekali. Di mana tuh ketidaksamaannya? Karena posisi yang pengistimewaan. Seperti tadi, kalau Anda hanya anak muda, tapi Anda bukan anak presiden, sangat mungkin tidak akan, apalagi ya gitu. Kalau misalnya Bang Fahri. Nah tapi selain titik start, bahkan yang saya khawatirkan adalah ketika nanti berlomba juga ada ketidakadilan. Karena yang satu akan bisa menggunakan tangan-tangan kekuasaan, sementara yang lainnya mungkin minim tangan-tangan kekuasaan. Nah itulah yang saya khawatirkan sekali. Jadi kalau ngajak adu gagasan ya saya tentu saja setuju. Tapi kan kita mulainya juga tidak dengan gagasan. Tapi mulainya dengan penggunaan kekuasaan yang berlebihan. Mulainya dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Prof. Lely gimana? Ya. Sebenarnya apa yang terjadi pada Gibran hari ini itu sebenarnya adalah cermin dengan apa yang terjadi juga di daerah-daerah pada skala atau level yang lebih kecil. Tetapi karena pusat kekuasaan itu adalah modeling gitu kan, apa yang terjadi pada Gibran ini menjadi seperti reinforcement gitu kan, meneguhkan kembali kekuatan untuk melakukan nggak apa-apa presiden kita aja gitu kan. Nah jadi yang kita tagih adalah sekarang ini soal integritas. Integritas itu kan perkara melakukan sesuatu yang baik itu ya, tidak peduli hukum apapun yang mengaturnya. Jadi kita tinggal menunggu dari ketiga pasang calon presiden dan wakil presiden ini, karena ini sudah selesai, gugatannya nggak mungkin dikabulkan juga barangkali ya, sudah bisa terbaca itu.
kita menunggu integritas dari ketiganya. Termasuk ketika misalnya Pak Prabowo terpilih bersama Gibran. Integritas menjaga demokrasi, saya dengan menarik nafas panjang. Bagaimana masa depan demokrasi kita kalau begitu? Masa depan demokrasi kita saya kira akan bagus kalau kita letakkan bahwa Republik ini didirikan oleh para ibu dan pendiri bangsa dengan menawarkan spirit kesetaraan kepada semua warga negara. Karena itu saya ingin melihat Indonesia sebagai negara yang mempromosikan spirit kesetaraan itu. Lah spirit kesetaraan itulah yang harus kita junjung tinggi agar setiap warga negara apapun backgroundnya itu memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan merit system. Bukan berdasarkan nepotisme yang berakhir pada privilege yang dimiliki oleh anak dari Indonesia. Karena itu efek dari meritokrasi itu adalah inilah faktor kunci kemajuan satu negara. Amerika, para pendiri bangsa Amerika, Thomas Jefferson dan kawan-kawan melihat diri mereka sebagai man of merit. Singapura, Lee Kuan Yew sejak awal, sejak tahun 1970-an meletakkan Amerika itu sebagai negara meritokrasi. Karena itu mereka yang pintar, mereka yang berpendidikan, mereka yang punya kecakapan, mereka yang berbudi luhur, punya karir yang cukup cemerlang di Singapura. Nah, Republik ini harus disandarkan pada prinsip meritokrasi ini. Agar apa? Agar warga negara yang baik, yang punya budi luhur, yang punya etika, yang punya visi tentang gagasan Indonesia ke depan, ikut serta dan diberikan kesetaraan yang sama untuk menata Republik ini ke depan. Iya, politik dan kekuasaan memang membuat seperti candu. Bahkan kita yang tidak memegang kekuasaan pun juga menikmatinya, membicarakannya dengan tak habis-habisnya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Sukidi, Prof. Lely, Mbak Bivit, Bang Fahri, dan Bang Panel yang sudah hadir pada malam hari ini di satu meja The Forum.